Pernahkah Anda merasa hidup jadi semakin berat hanya karena terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain? Ternyata, kunci bahagia di usia senja bukanlah dengan menambah kepedulian pada semua hal, tapi justru dengan belajar cuek pada hal-hal yang tak penting. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas sampai tuntas. Halo para sahabat lansia yang berbahagia. Terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Semoga yang sudah subscribe selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, dan hati yang tenang. Boleh tulis di kolom komentar, dari kota mana saja yang sedang menonton. Kami doakan, semoga kota Anda selalu penuh dengan kedamaian, rezeki yang lancar, dan warganya sehat sejahtera. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia tanpa sadar membawa kebiasaan yang justru membuat hidup terasa semakin berat. Terlalu peduli pada banyak hal sekaligus. Memikirkan kesehatan anak, keberhasilan cucu, masalah tetangga, bahkan perkataan orang yang sebenarnya tidak begitu penting. Semua hal kecil masuk ke dalam hati dan akhirnya menjadi beban yang membuat pikiran tidak pernah tenang. Coba kita renungkan sebentar. Apakah semua hal itu benar-benar harus kita pikirkan? Apakah hidup kita akan lebih bahagia kalau setiap perkataan orang ditampung dalam hati? Justru sebaliknya, semakin banyak kita peduli pada hal-hal yang tidak perlu, semakin berat langkah kita untuk menikmati masa tua dengan damai. Lansia seringkali masih terjebak dalam perasaan ingin menyenangkan semua orang. Ketika anak kurang perhatian, hati gelisah. Ketika cucu tidak menuruti nasihat, muncul rasa kecewa. Ketika tetangga berbisik di belakang, hati langsung panas. Padahal, semua itu hanyalah bagian dari hidup yang wajar, bukan sesuatu yang layak menjadi beban setiap hari. Kita perlu menyadari bahwa usia senja adalah waktu untuk menyederhanakan pikiran, bukan menambah kekhawatiran baru. Terlalu peduli membuat kita cepat lelah, mudah sakit hati, bahkan menurunkan kesehatan. Pikiran yang penuh beban akan berdampak pada tubuh, mudah sakit kepala, sulit tidur, tekanan darah naik, hingga cepat letih. Sebaliknya, ketika kita mulai mengurangi rasa peduli pada hal-hal kecil yang tidak penting, hati terasa lebih ringan. Misalnya, biarkan saja orang berkomentar apa adanya. Biarkan anak membuat pilihannya sendiri. Biarkan cucu menjalani dunianya dengan cara mereka. Tugas kita bukan lagi mengatur semuanya, melainkan menikmati hidup yang tersisa dengan hati yang lapang. Ada pepatah bijak yang mengatakan, jangan sibukkan hati dengan apa yang tidak bisa kau kendalikan. Itulah inti dari bab ini. Hidup bahagia di usia tua bukan berarti tidak peduli sama sekali, tetapi tahu batas mana yang sebaiknya dipikirkan dan mana yang sebaiknya dilepas. Dengan begitu, kita tidak terjebak dalam lingkaran beban batin yang tak ada ujungnya. Jadi, mulailah dari sekarang, kurangi kebiasaan memikirkan segala hal. Ingat, terlalu peduli hanya akan menambah beban hati. Waktunya kita lebih fokus pada diri sendiri, menjaga kesehatan, dan menikmati setiap hari dengan damai. Kunci ketenangan hati di usia senja adalah kemampuan untuk memilah mana yang penting untuk dipedulikan, dan mana yang sebaiknya dibiarkan berlalu begitu saja. Banyak lansia merasa semua hal itu penting. Komentar orang, sikap anak, kelakuan cucu, bahkan gosip di kampung. Padahal, tidak semua hal pantas menguras energi kita. Bayangkan hati kita seperti sebuah rumah. Jika semua orang diizinkan masuk tanpa batas, rumah itu akan penuh, berantakan, dan kita sendiri jadi tidak nyaman tinggal di dalamnya. Begitu pula dengan pikiran. Jika kita biarkan semua hal masuk, maka hati tidak akan punya ruang untuk tenang. Maka, kita harus belajar menutup pintu bagi hal-hal yang tidak bermanfaat, dan hanya membiarkan yang benar-benar penting yang boleh tinggal. Hal-hal yang penting bagi lansia sebenarnya sederhana: kesehatan tubuh, ibadah yang khusyuk, hubungan yang harmonis dengan pasangan, anak, dan cucu. Itu saja sudah cukup untuk membuat hari-hari terasa bahagia. Tapi seringkali, kita justru lebih sibuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Apa kata tetangga, siapa yang datang ke acara keluarga, atau bahkan mengingat-ingat ucapan orang yang menyakitkan di masa lalu. Semua itu bukan hanya tidak penting, tapi juga merampas kesempatan kita untuk menikmati masa tua dengan damai.
Belajar memilah ini memang tidak mudah, apalagi jika sepanjang hidup kita terbiasa ingin ikut campur atau selalu mendengarkan pendapat orang lain. Namun, semakin dini kita mulai, semakin cepat kita merasakan hasilnya. Saat kita berhasil membatasi diri, hati jadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih segar. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang lansia selalu merasa sakit kepala karena terlalu memikirkan anak-anaknya. Kapan menikah, kapan sukses, kapan mapan. Hingga suatu hari ia tersadar. Saya sudah membesarkan mereka dengan penuh kasih. Sekarang biarlah mereka menjalani hidupnya sendiri. Sejak saat itu, ia hanya fokus menjaga kesehatan dan menikmati waktu bersama cucu. Ajaibnya, sakit kepalanya perlahan hilang. Inilah bukti bahwa melepaskan hal yang tidak penting benar-benar menyembuhkan, bukan hanya jiwa, tapi juga raga. Dengan membedakan mana yang penting dan mana yang tidak, kita sedang melatih diri untuk tidak membuang energi sia-sia. Karena pada akhirnya, waktu kita di dunia ini terbatas. Jangan sampai masa tua terbuang untuk hal-hal kecil yang tidak memberi manfaat. Gunakan sisa waktu dengan bijak. Fokus pada yang membuat hati tenang, tubuh sehat, dan jiwa bahagia. Banyak orang di usia lanjut merasa bersalah ketika mulai belajar untuk tidak terlalu peduli pada segala hal. Mereka takut dianggap egois, cuek, atau tidak sayang lagi kepada keluarga. Padahal, mengurangi peduli bukan berarti berhenti peduli, melainkan hanya mengatur agar energi dan perhatian kita tertuju pada hal yang benar-benar bermanfaat. Mari kita pikirkan bersama. Apakah seorang lansia yang memilih fokus menjaga kesehatan, ketimbang sibuk mendengar gosip tetangga, bisa disebut egois? Tentu tidak. Justru itu adalah bentuk kebijaksanaan. Karena dengan tubuh yang sehat, ia bisa tetap menjadi sumber kasih sayang untuk anak, cucu, bahkan lingkungannya. Apa gunanya terlalu peduli pada banyak hal, jika akhirnya kita jatuh sakit dan tidak bisa menikmati hidup bersama mereka? Egois itu berbeda dengan selektif. Egois adalah hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli orang lain. Sedangkan selektif berarti kita masih peduli, tetapi tahu batasan mana yang layak ditanggapi dan mana yang lebih baik diabaikan. Di usia senja, kemampuan untuk selektif ini adalah kunci kebahagiaan. Contohnya, ketika cucu kita memilih jurusan kuliah atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jika kita terlalu peduli, bisa-bisa hati sakit setiap hari karena merasa kecewa. Namun, jika kita memilih untuk tidak terlalu ikut campur, kita sedang memberikan ruang bagi cucu untuk berkembang sesuai jalan hidupnya. Itu bukan berarti kita tidak sayang, tapi justru tanda kita menghargai kebebasan mereka. Hal lain yang sering terjadi adalah dalam hubungan sosial. Ada tetangga yang mungkin berbicara tidak enak, atau saudara yang bersikap kurang ramah. Bila semua itu kita pikirkan, hati kita tidak akan pernah tenang. Namun, jika kita berkata dalam hati, itu urusan mereka, bukan urusan saya, maka hidup akan terasa jauh lebih ringan. Apakah sikap itu egois? Tidak. Itu justru tanda bahwa kita memilih menjaga kesehatan batin kita sendiri. Ingat, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menanggapi semua hal. Di usia senja, prioritas utama adalah ketenangan diri. Bila diri kita tenang, keluarga pun ikut merasakan kedamaian. Anak dan cucu akan melihat bahwa kita bahagia, dan mereka pun ikut bahagia. Jadi, mengurangi peduli bukanlah sikap dingin, melainkan bentuk cinta yang lebih dewasa. Cinta yang tahu kapan harus terlibat, dan kapan harus membiarkan hidup berjalan dengan sendirinya. Maka dari itu, jangan takut dianggap egois ketika Anda mulai mengurangi peduli pada hal-hal kecil. Karena sesungguhnya, di balik sikap itu, ada kebijaksanaan yang sedang Anda bangun untuk menjaga hati tetap damai. Salah satu sumber kegelisahan terbesar bagi lansia adalah komentar orang lain. Sejak muda, kita terbiasa mendengar penilaian, baik berupa pujian maupun kritik. Namun sayangnya, banyak yang terbawa hingga tua, seolah hidup ini selalu ditentukan oleh apa kata orang. Padahal, semakin kita tua, semakin jelas terlihat bahwa komentar orang itu tak ada habisnya. Coba bayangkan, meski kita sudah berbuat baik,
selalu ada saja yang menilai kurang. Kita menolong tetangga, dibilang mencari perhatian. Kita berpakaian sederhana, disebut tidak pantas. Kita mengenakan pakaian bagus, dianggap pamer. Semua serba salah jika hati kita selalu terpaku pada komentar orang lain. Inilah sebabnya banyak lansia tidak pernah benar-benar merasa tenang. Di usia senja, kita perlu belajar melepaskan kebiasaan itu. Ingat, komentar orang hanyalah suara, bukan kebenaran mutlak. Kata-kata orang tidak bisa menentukan nilai hidup kita. Yang menentukan adalah hati kita sendiri dan bagaimana kita menjalani sisa umur dengan penuh rasa syukur. Ada sebuah pepatah bijak, orang akan selalu bicara, biarlah itu jadi urusan mereka, bukan urusan kita. Pepatah ini sangat tepat untuk dijadikan pegangan lansia. Jangan biarkan setiap ucapan masuk ke hati. Kalau ada komentar baik, syukuri. Kalau ada komentar buruk, cukup tersenyum lalu lepaskan. Dengan begitu, hati tetap terjaga dari luka yang tidak perlu. Melepaskan komentar orang bukan berarti kita menutup telinga sepenuhnya. Kadang, ada kritik yang memang bermanfaat untuk perbaikan diri. Namun, kita harus pandai memilah, mana yang membangun, mana yang hanya sekadar menyakitkan. Kritik yang baik bisa kita ambil, sisanya biarkan mengalir seperti angin lalu. Sikap ini akan membuat hidup jauh lebih ringan. Bayangkan kalau setiap kata orang kita tanggapi, betapa lelahnya hati ini. Setiap pagi bangun, sudah cemas dengan omongan tetangga. Setiap bertemu keluarga, takut salah bicara. Padahal, kebahagiaan bukanlah soal bagaimana orang melihat kita, melainkan bagaimana kita menerima diri sendiri. Dengan belajar melepaskan komentar orang, kita sedang menjaga ketenangan batin. Tidak ada lagi beban pikiran karena ucapan yang tidak penting. Kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar membuat hidup berarti. Kesehatan, kedamaian, keluarga, ibadah, dan rasa syukur. Ingatlah selalu, di akhir hidup ini, yang akan menemani kita bukan komentar orang, melainkan hati yang damai dan amal kebaikan. Maka, jangan biarkan suara luar lebih keras daripada suara hati kita sendiri. Setelah melewati perjalanan panjang hidup, masa lansia seharusnya menjadi waktu terbaik untuk menikmati hidup dengan hal-hal sederhana yang membuat hati terasa ringan. Namun sayangnya, banyak orang tua masih terjebak dalam kebiasaan lama. Sibuk memikirkan orang lain, sibuk mengatur, bahkan sibuk khawatir akan hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Akibatnya, masa tua yang seharusnya penuh ketenangan justru diisi dengan kegelisahan. Padahal, kunci bahagia di usia senja adalah belajar menikmati waktu untuk diri sendiri, tanpa harus merasa bersalah. Anda sudah berjuang puluhan tahun untuk keluarga, membesarkan anak, bekerja keras demi kehidupan yang layak. Kini saatnya menghadiahi diri dengan aktivitas yang membuat hati senang dan pikiran lapang. Menikmati waktu tidak harus dengan hal besar atau mahal. Justru kebahagiaan sering datang dari hal-hal kecil. Misalnya, berjalan santai di pagi hari sambil menghirup udara segar. Atau duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Bisa juga bercengkrama dengan cucu, mendengarkan celoteh polos mereka yang membuat hati bahagia. Bahkan sekadar merawat tanaman di halaman, melihat bunga mekar, atau memberi makan ikan di kolam kecil bisa menjadi sumber ketenangan luar biasa. Mengisi waktu dengan kegiatan ringan bukan hanya membuat hati bahagia, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik. Lansia yang tetap aktif dengan aktivitas sederhana biasanya lebih sehat, lebih bersemangat, dan tidak mudah sakit. Tubuh yang bergerak, meski perlahan, membantu menjaga stamina. Sementara pikiran yang tenang membantu menurunkan risiko stres dan penyakit yang ditimbulkannya. Hal lain yang sering terlupakan adalah menikmati waktu dengan ibadah yang lebih khusyuk. Banyak lansia yang justru menemukan kebahagiaan ketika mereka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Membaca doa dengan tenang, mendengarkan lantunan ayat suci, atau sekadar merenung tentang nikmat hidup yang sudah dijalani. Semua itu memberikan rasa damai yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Menikmati waktu juga berarti berani menolak hal-hal yang justru menambah beban pikiran. Jika ada orang yang suka bergosip, tidak perlu ikut-ikutan. Jika ada undangan yang membuat hati tidak nyaman,
Tidak ada salahnya menolak dengan baik. Ingat, masa tua adalah waktu untuk memilih dengan bijak. Apa yang membuat hati tenang, itulah yang harus diikuti. Dengan mengisi hari-hari dengan hal yang ringan dan menyenangkan, kita sedang melatih diri untuk hidup lebih sederhana. Bahagia tidak selalu datang dari banyak harta atau pujian orang. Bahagia justru hadir dari kemampuan kita menikmati momen kecil dengan penuh rasa syukur. Jadi, mulailah memilih aktivitas yang membuat hati senang dan pikiran ringan. Entah itu bercocok tanam, berjalan santai, bercanda dengan cucu, atau memperdalam ibadah. Semua itu adalah cara untuk merawat jiwa agar tetap sehat dan bahagia hingga akhir hayat. Pada akhirnya, setelah melewati berbagai pengalaman, suka dan duka, kita akan menyadari satu hal penting. Bahagia itu sederhana, dan ketenangan adalah kuncinya. Di usia senja, yang kita butuhkan bukan lagi kekayaan berlimpah, bukan lagi pujian orang, apalagi penghargaan dunia. Yang benar-benar kita perlukan hanyalah hati yang tenang, tubuh yang sehat, dan pikiran yang damai. Banyak lansia yang masih terbebani karena merasa harus terus mengatur, terus dipandang, atau terus diakui. Padahal, semakin kita mengejar pengakuan dari orang lain, semakin jauh pula kita dari rasa bahagia. Bahagia tidak pernah datang dari luar, bahagia tumbuh dari dalam diri, dari rasa syukur atas hidup yang masih kita jalani hingga hari ini. Kesederhanaan adalah pintu pertama menuju ketenangan. Sederhana bukan berarti kekurangan, melainkan menerima apa adanya tanpa banyak tuntutan. Rumah sederhana bisa lebih damai daripada rumah mewah yang penuh pertengkaran. Hidangan sederhana bisa lebih nikmat daripada makanan mahal yang disantap dengan hati gelisah. Bahkan, pakaian sederhana bisa lebih menenangkan daripada pakaian mahal yang dipakai hanya demi penilaian orang lain. Ketenangan juga datang ketika kita berani melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Jangan terlalu sibuk dengan masa lalu, karena yang sudah berlalu tidak akan kembali. Jangan terlalu cemas pada masa depan, karena semuanya ada dalam genggaman Tuhan. Fokuslah pada saat ini, menghirup udara segar, tersenyum pada orang tercinta, menikmati makanan hangat, atau sekadar beristirahat dengan damai. Sederhana dan tenang juga berarti kita tahu batas diri. Tidak lagi memaksakan diri untuk melakukan hal yang melelahkan, tidak lagi ingin terlihat hebat di mata orang, tidak lagi ikut campur urusan yang tidak perlu. Kita memilih jalan yang ringan, jalan yang membuat hidup terasa lapang. Ingatlah, masa tua adalah masa hadiah, bukan masa hukuman. Hadiah dari perjuangan panjang bertahun-tahun, hadiah dari kesabaran dan kerja keras yang telah kita jalani. Maka, jangan habiskan sisa waktu dengan mengeluh atau merasa kekurangan. Nikmati apa yang ada dengan penuh rasa syukur, karena syukur adalah kunci bahagia yang sesungguhnya. Jika hati kita tenang, tubuh lebih sehat, dan jiwa lebih kuat, kita pun bisa meninggalkan teladan indah bagi anak cucu, bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada bagaimana kita menjalani hidup dengan sederhana dan penuh ketenangan. Jadi, kunci bahagia di usia lansia adalah hidup yang sederhana dan hati yang tenang. Lepaskan beban yang tidak penting, kurangi kepedulian pada hal-hal remeh, dan isi hari-hari dengan rasa syukur. Dengan begitu, sisa hidup yang kita jalani akan benar-benar menjadi masa yang indah, damai, dan penuh berkah. Itulah nasihat hari ini untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan bisa membuat hidup para sahabat lansia lebih ringan dan bahagia. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang luas, dan umur yang penuh keberkahan.